Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Wak? Alhamdulillah sehat kali ini, Wak. Tengok kan? Gejala-gejala udah hilang ya, Wak ya? Hempas ya, Wak ya? Alhamdulillah. Awalnya aku ceritain tuh pertama aku kena itu nggak tahu kena dari mana. Aku kemana-mana pakai masker. Mm-mm. Dan habis itu aku juga nongkrong paling cuma kena sama 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, nggak rame-rame. Mm. Habis itu aku juga olahraga. Jadi dari situ nggak berapa lama aku mulai ada ngerasain gejala-gejala kayak batuk, ya kan, sesak. Nah, tapi di batuk itu aku ngerasain di sini ada benjolan, kayak KGB gitu kan. Benjolan. Iya, kayak Jadi kelenjar kita KGB. bunyi gitu. Nah, tadi kan ada yang nanya sama Ah, aku. Nih KGB apa? Katanya kayak gitu kan. Jadi iya. KGB itu kelenjar getah bening. Biasanya kayak Jadi orang itu udah susah gitu infeksi berat, KGB-nya. Heeh. itu kan bakal muncul sih sebenarnya. Benar. Kayak orang TB paru gitu kan. Heeh. Nah, tapi aku nggak ngerasain gejala yang berat. Aku ngerasa aku bisa nafas, cuma rasanya agak berat Mm-mm-mm. gitu. Tapi dari ciri khas itu semua kan lebih mirip ke flu ya. Bener. Nah, habis itu aku ngerasain ada yang beda. Mm-mm. Aku mulai kehilangan aroma penciuman, aku juga aroma pengecapan aku juga udah nggak ada lagi. Bener. Terus? Nah, gitu. Jadi mulai dari situ aku udah mulai panik ini. Apa nih gitu kan? Udah kehilangan rasa makanan, kehilangan aroma penciuman gitu. Pokoknya mau makan apa aja, nggak ada rasanya. Gak ada rasa. Iya, mau makan durian, itu rasanya kayak nasi putih aja. Mau makan makanan sederhana, coba kayak nggak ada lauknya. Jadi Gitulah. yang bikin kau itu periksa ke dokter itu apa gitu? Yang bikin kau, "Yul, kayaknya aku perlu periksa ini," gitu. Dari situ sebenarnya lebih ke kesadaran ya. Hmm. Nah, jadi aku juga udah nanya-nanya ke beberapa senior aku juga cari informasi. Habis itu aku juga kayak baca-baca jurnal. Kayak mana sih sebenarnya kan ini lagi pandemi kan ya. Hmm. Nah, jadi ini termasuk gejala yang kurang khas dari COVID. Nah, di Iya situ aku benar. ngerasain udah mulai beda terus aku inisiatif swab. Hmm. Nah, di swab itu kan sebenarnya mahal kan ya. Nggak semua orang juga mau di swab karena swab itu harganya mahal dan itu juga bukan untuk terapi, Benar. ya kan? Jadi swab itu Hanya harganya untuk meriksa kau COVID atau enggak gitu ya kan? iya, kita positif apa enggak habis itu ya udah bebas gitu. Nah, jadi aku begitu aku di swab, aku positif. eh, di situ juga aku sebenarnya salah langkah. Hmm. Seharusnya lebih nyari kayak tempat isolasi ke rumah sakit. Jadi kayak kita berobat dulu ke poli, dari poli baru kita ini kita ke rumah sakit nih. Nah, Kita ke rumah sakit, habis itu kita sebenarnya ke poli. Habis itu kita minta supaya kita di swab. Nah, tapi di aku beda. Aku lebih nyari kayak mana ya? Di mana sih tempat swab gitu yang lebih murah gitu kan? iya Karena iya dari gejala udah hampir 90%. benar. Jadi aku nyari tempat swab. Nah, di tempat swab itu aku dapatlah di PHCM Belawan. PHCM Nah, Belawan aku bayar 1.800.000 dan hasilnya baru 4 hari keluar. dan hasilnya positif. Ya, dan hasilnya positif. Tapi itu aku nggak dikabari langsung. Jadi, Aku juga harus datangi ke sana. ah, Setelah 4 hari aku swab, aku juga harus datang ke sana untuk ngambil tahu hasilnya apa, positif atau negatif. ah, ah, Nah, ah. gitu kan. Jadi udah aku tahu aku positif. Di situ juga nggak ada tempat isolasi Hmm, karena itu rumah sakit perusahaan Pelindo kan. iya iya benar. Jadi itu lebih kayak tempat isolasinya karyawan-karyawan orang situ. Jadi Nah, akhirnya kau isolasi di mana? dari situ aku berpikir aku harus isolasi mandiri gitu. Oh, kau jadinya isolasi mandiri. Iya, karena udah
positif juga kan, nggak mungkin juga keluyuran keluar nanti nggak selesai Iya, pandemi ini kan. pandemi ini kan. Karena aku ngerasa dendam juga Karena nih aku sama ngerasa dendam pandemi ini, juga nih bukan sama karena pandemi apa-apa. ini, bukan karena apa-apa. dendam. Iya serius. Iya, serius. Jadi kayak Jadi kita kan wisuda kan, kita kan wisuda kan, kayak wisuda terpaksa, kayak habis wisuda itu terpaksa, kayak habis itu banyak momen-momen yang banyak terlewati momen-momen yang gitu. terlewati gitu. Padahal udah seharusnya udah lulus jadi dokter, udah enak kan. udah enak kan. Jadi banyak hal yang Jadi tertunda. banyak hal yang tertunda. Jadi di situ juga Jadi sih kan, Wak, di situ juga tergerak sih hatiku. tergerak hatiku. Kayak mana caranya supaya Gimana terbuka, caranya supaya juga terbuka, orang lain gitu juga orang paham. lain gitu paham. jadi Wak, teringat aku kan kau isolasi di rumah. Mm-mm. Untuk apanya namanya? Apa yang kau lakukan pas isolasi itu? Terus kan kau kan ngerawat sendiri dirimu sendiri gitu berarti kan? Ya, Kayak gitu kan? Ya, Jadi apalah yang kau lakukan selama pandemi? Belum lagi tekanan-tekanan dari orang pasti ada, si Irwan positif ya? Pasti kayak gitu-gitu kan? ya. Jadi jadi gini ya, pertama kali aku positif itu aku nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Oh, gitu. Iya, yang termasuk orang tuaku juga aku nggak ada yang tahu. aku nggak ada yang tahu. Hmm. Ada orang tua aku nggak tahu aku Orang tua positif. aku nggak tahu aku positif. Aku juga Aku kayak juga ngerasa mampu gitu kayak kan. ngerasa mampu gitu kan. Untuk kayak mana ya, untuk ngobati Gimana ya, sendiri. untuk ngobati sendiri. Tapi kalau untuk orang awam aku nggak Kalau untuk nyaranin. orang awam aku nggak nyaranin. Iya, Gitu. iya benar. Gitu. Jadi dari lebih ke arah lebih simptomatik. ke arah simptomatik. Di situ juga aku konsultasi sama kawan-kawanku, kawan-kawanku, konsultasi juga sama senior-senior kedokteran yang lain. kedokteran yang lain. Jadi kalau untuk orang awam sih aku lebih kayak gini ya. Gini ya. Dia tahu nih gejalanya Dia tahu hampir nih kesana. gejalanya hampir ke sana. Gejala-gejala COVID itu kan kayak Gejala kita COVID itu kan kayak batuk, kita batuk, Iya, betul. habis itu muncul habis itu benjolan di muncul leher, benjolan gitu di kan. leher, gitu kan. Batuknya tuh Batuknya gatel, tuh gatel. habis itu sesak, Habis itu anosmi, sesak, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera perasa. kehilangan indera perasa. Nah di situ seharusnya masyarakat itu udah mulai paham, itu udah mulai paham. gitu, nggak keluyuran, keluyuran. walaupun sambil menunggu hasil swab. Kalau memang itu udah ngerasa gejalanya ke sana, lebih baik di rumah aja. Lebih baik di rumah aja. Oke, berarti intinya kalau kalian merasa aku udah batuk pilek, terus ada penciuman udah nggak enak, rasa udah nggak enak, berarti isolasi di rumah. Intinya Iya. kayak gitu kan? Ya intinya kayak gitu. Jadi gini, ada juga hal yang penting nih, satu nih. Apa tuh? Jadi kayak kita kan banyak kan kawan-kawan kita yang ngekos kan. Yang notabene itu bukan orang Medan. Iya. Nah, di situ tuh aku nyaranin buat kawan-kawan semua lebih kayak harus punya yang namanya kartu domisili. Gitu. Jadi kayak KTP-mu, kayak contoh nih KTP ku nih orang Tebing kan. Nah, jadi kalau untuk kasus kayak pandemi sekarang ini, kalau misalnya kita bukan berdomisili di Medan, kita nggak bisa dapat swab gratis. Gitu. Oh, gitu. Jadi kita harus punya surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili itulah nanti yang bisa dipakai untuk mendapatkan swab gratis di puskesmas. Yang kita tahu selama ini puskesmas itu kan zonasi kan? Iya. Soalnya aku juga tinggal di Medan, tapi aku nggak punya surat domisili, Wak. Nah, itu bahaya. Ini penting. Apalagi musim COVID kayak gini, kita kan harus duluan kan tuh biaya swab. Biasanya biaya swab yang pertama itu nggak diklaim. Oh, gitu. Oke. Jadi Terus berarti kalau kita punya surat domisili, kita swab bisa gratis. bisa gratis. Tapi kalau nggak ada, harus bayar 2 juta. Iya, harus bayar 2 juta atau kita balik ke daerah kita sendiri. Ke daerah asal KTP baru bisa gratis. Jadi kau tetap mengeluarkan kocek 2 juta. Ya, bahkan udah lebih aku rasa. Terus untuk untuk kan kau isolasi mandiri. Jadi inilah tips buat anak kos yang mungkin kayak aku kayak mana ya ini, pasti kayak gitu, harap-harap cemas. Jadi makannya kayak mana, vitamin, baru lagi obat kayak gitu. Iya. Kalau dibilang untuk konsumsi sehari-hari itu biasa aja sih, kayak makan,
kayak makan biasa 3 kali sehari makan jangan biasa kurang. 3 kali sehari jangan kurang. Habis itu Walaupun rasanya udah Habis nggak itu ada. walaupun rasanya udah nggak ada, jadi walaupun rasanya udah nggak ada, tetap jadi harus bertahan tetap harus bertahan. gitu. Nanti malah yang ada nyusahin Nanti orang kan malah gitu yang ya. ada Udah nyusahin nggak orang makan kan gitu ya. sakit Udah pula. nggak makan sakit pula. Jawab. Oke. Jadi aku sih lebih kayak Jadi mana ya? aku sih lebih kayak mana ya? Lebih konsumsi Lebih vitamin, konsumsi vitamin, Mm-mm. tablet ini, tablet ini, habatus sauda tau kan? habatus sauda tau kan? Masya Allah, habatus Iya. sauda. Iya. Habis itu kurma, Habis itu kurma, madu, Mm-mm. madu. Habis itu kayak susu bir habis itu brand. kayak susu bir brand. Susu brand. Iya, itu masing-masing Ya, dikonsumsi itu masing-masing dikonsumsi 3 kali sehari, 3 kecuali kali susunya, sehari. susunya Kecuali sekali sehari aja. Susunya sekali sehari aja. Gitu. Gitu. Oke. Oke. Jadi kalau bedanya Jadi mau kalau isolasi di bedanya RS mau atau di isolasi rumah, di RS atau di rumah, biasanya kalau kalau kita udah swab, kita udah swab, itu nanti itu ada yang nanti nelfon nanti ada dari yang dinas nelfon kesehatan. nanti dari dinas kesehatan. Kita bakal di tracing, Kita bakal di tracing, walaupun kita nggak ada di walaupun tempat. kita nggak ada di tempat. Jadi kayak aku tuh KTP kan Jadi kayak aku domisili tuh tebing KTP tinggi. domisili tebing tinggi. Nah, di tebing tinggi aku Di tebing dicariin, tinggi aku dicariin, didatangi bawa ambulan ke didatangi alamat bawa KTP ambulan ku ke itu. alamat KTP ku itu. Oh iya. Iya, Terus. Iya. bakal kayak gitu, bakal Bakal dicariin kayak gitu, terus, bakal dicariin diteleponi terus, bakal diteleponi terus. sampai kita Sampai kita ngasih kabar bahwasannya ngasih hasil kabar swab kita berikutnya kita hasil swab negatif. kita berikutnya kita negatif. Gitu. Oh, gitu. Ya, mereka cuma Sampai hasilnya mereka cuma- negatif. Terus cuma nanya teringatnya aja, aku. nggak Cuma peduli. nanya aja, nggak peduli. Terus, nggak peduli. Iya, maksudnya nggak Iya, peduli maksudnya kan. nggak peduli. Tetap kita kayak Tetap kita kayak administrasi kita bayar sendiri administrasi gitu. kita bayar sendiri gitu. Oh, Kalau gitu mau ya. dipedulin kita Kalau harus mau pulang. dipedulin kita harus pulang. Oh iya. Betul kan? Tapi kan nggak Betul, mungkin ya. juga kan kau pulang dari Medan, kau bawa virus lagi, Wak. Nah, betul. Itu Nah, makanya aku betul. lebih Itu milih makanya aku isolasi lebih milih sendiri daripada isolasi aku sendiri harus balik ke daripada sana. aku harus balik ke sana. Dan aku Aku pernah baca juga, pernah dengar baca juga pernah bahwasannya dengar kalau juga orang bahwasannya yang kalau orang yang isolasi di rumah sakit itu isolasi lebih di rumah suntuk sakit sih itu lebih sebenarnya. suntuk sih sebenarnya. Iya. Ya, walaupun Kalau di rumah, hidupnya Walaupun terjadwal ya. hidupnya terjadwal ya. Iya. Iya. Teringatnya nih, ini si Adi nanya. Si Adi mana tadi? Mana pertanyaanmu di? Hilang pertanyaanmu di. Awal mulanya. Ketinggalan loh kau di awal mulanya. Kayak mana apa mana nih? Berapa lama? Oh ini, berapa lama hasilnya dari positif ke negatif, Dok? Siapa ini? Dan Kalau Rebi. Oh, Rebi. Kalau ditanya berapa lama, berapa lama? ya tergantung gejalamu juga. Tergantung gejalamu juga. Kalau simptommu nggak kamu obati, nggak kamu obati, ya bakal lebih lama lagi penyakitnya. Gitu. Jadi yang hasil swabmu yang pertama sama swab yang kedua itu berapa lama? kurang lebih 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Iya. Baru hasilnya negatif. Baru hasilnya negatif. Baru hasilnya negatif. Jadi aku lebih kayak mana ya? Lebih kayak mana ya? Aku swab berikutnya itu tunggu sampai nggak ada gejala. Sampai nggak ada gejala. Oh. Baru aku berani keluar. Gitu. Pasti ada rasa stres. Nah, aku mau nanya, cara menangani stresmu selama 2 minggu. Bukan ke arah situ sih sebenarnya. Lebih tepatnya kayak orang tua tuh kan jauh ya. Iya, benar. Pasti kalau kita kasih tahu kabar kita positif di sini, walaupun dengan gejala yang bisa dibilang sedang sampai ringan, pasti orang tuh khawatir. Iya, benar. Gitu kan. Tambah lagi kayak mana ya? Kayak sanksi sosial sih, bukan sanksi sosial, kayak mana ya? Di sosial kita kan lebih dikucilkan ya gara-gara kena corona. Iya. Nah, padahal kita juga nggak mau kita kena corona. Gitu. Terus? Jangan bingung. Mm-mm. Ada banyak yang pertama kali bisa kalian lakukan. Yang pertama, seandainya kalian bisa punya ada kartu domisili di tempat kalian tinggal sekarang, bagus tuh diurus lah. Sebelum corona meluas.
gitu. Karena aku udah juga Karena udah nentapin diriku pakai protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker ya kan, cuci tangan, pakai baju panjang tangan, cuci tangan kalau kemana-mana, tetap juga kena gitu. Jadi udah safety pun kita bisa kena juga ya kan. Apalagi yang nggak safety ya kan. Apalagi kalian yang nggak safety, tahu nggak sih? Kadang aku heran nengok orang yang datang ke suatu tempat, misalnya contoh ke mall. Ke mall dia pakai masker karena diperiksa. Betul. Pas keluar dari mall itu masker dibuka lagi. Betul. Apalagi kayak orang yang nongkrong di kafe-kafe gitu kan. Habis itu rokok-rokok, cerita-cerita ya kan. Nggak tahu supaya udah kesenggol di hidungnya. Iya, itu makanya. Gitu. Jadi terus intinya selanjutnya, bentar. Abis kalian tadi aku saranin ngurus kartu domisili tempat tinggal. Yang kedua, aku mau nyaranin kayak kemana sih seharusnya? Iya. Gitu kan? Mau Iya, ke puskesmas atau ke rumah sakit atau langsung swab. Iya, Itu kan pilihannya. benar. Jadi kalau kita ke puskesmas, kalau seandainya alamat di KTP kita atau domisili kita di sekitar tempat kita tinggal itu ada puskesmas kita itu, puskesmas KTP kita di situlah pokoknya. Kita bisa datangi ke puskesmas. Itu caranya supaya kita dapat swab gratis. Tapi di situ juga di tracing. Tracing Gitu. juga ya. Iya, lebih ke sanksi sosialnya sih. Nanti dikucilkan gitu kan. Gara-gara corona. Tapi jangan takut sebenarnya. Malahan yang kayak gitu lebih kayak mana ya? Lebih cepat sembuh. Karena terus ditangani bukan cuma kita juga korbannya kan. Malahan orang sekitar kita yang belum kena pun bisa dicek juga. Jadi lebih Gratis, semangat ya kan. Habis itu yang kedua, apakah ke rumah sakit? Mm-mm. Boleh ke rumah sakit. Asalkan dari gejala sudah mencukupi. Kayak tadi tuh, batuk, tenggorokan rasanya gatal, kayak flu, anosmia, habis itu kehilangan indera pengecapan, Mm-mm. jadi makanan tuh nggak ada rasa lagi, dan sesak napas. Nah itu boleh ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Nah, itu Gitu. aku mau nanya. Sesak nafasnya itu benar-benar kan kalau kita kan kadang kalau udah flu, pasti kan kita ada kayak sesak nafas juga kan. Nah, kayak gitu. Nah, yang membedakan kayak sesak napas yang kau rasakan itu kayak mana gitu. Lebih kayak ke sesak napas asma sih. Wheezing berarti ya. Kalau aku nggak dengerin suara paruku ya. Iya. Tapi ngerasanya kurang lebih kayak gitulah ya. Iya. Ada suara. Mengi. Nggak ada suara. Jadi anosmia itu kehilangan penciuman. Ya, Jadi kehilangan indera penciuman. berarti kau mencium apapun nggak bisa kayak gitulah intinya weh. Waktu itu nggak bisa. Bahkan minyak kayu putih. Satu botol besar itu. Itu tutupnya dibuka, dimasukin ke hidung nggak ada aromanya. Terus benar-benar kau coba. Bener-bener aku coba. Bukan cuma itu aja. Jadi saking penasarannya aku ada kan videoin SG aku kayak SG tentang durian kan. Itu aku udah ngerasa selera kali, tapi nggak ada rasanya, nggak ada aromanya. Gitu. Ya Allah, hampa kali ya. Gitulah rasanya kira-kira. Oke. Jadi, kan itu anosmiamu berarti itu di hari pertama atau seterusnya selama 2 minggu itu kok ngerasa anosmia? Jadi anosmia yang kurasakan itu pertama kali belum ada ya. Pertama kali aku batuk, sakit tenggorokan, demam itu belum ada. Terus? Makin hari dijalanin, aku juga udah obati secara simptomatik nggak sembuh.
Di situ aku udah mulai ngerasain ya, makanya aku langsung swab. Oh gitu. Jadi karena makin lama makin terasa baru kau swab. Iya, makin lama makin hilang rasanya semuanya gitu lah kira-kira. Mm-mm. Oke, udah. Oke, jadi Kau mau ada pilih satu apa? lagi tadi. Ada apa lagi? Satu lagi yang terakhir tuh, apakah kita harus langsung swab? Gitu kan tadi ya. Jadi memang kalau langsung swab itu kita lebih tenang memang. Tapi Tenang. bayarnya mahal. Gitu. Kalau udah swab, Itu kan 2 kali swab. iya, Yang pas positif sama yang negatif. betul. Tetap dua pribadi. Tetap dua pribadi. Itu dia sakitnya. Gitu. Terus Supaya nggak stres kau. stres gak ketika tahu pas positif? Aku sih lebih kayak mana ya? Aku juga aku nggak mau aku kena COVID, ya kan? Habis itu ya lebih dijadikan pengalaman hidup aja, jangan dijadikan beban. Sip, Gitu. benar kali. Jadi kalau dijadikan pengalaman hidup, pasti kita lebih nyari jalan keluar kayak mana. Iya. Karena semakin tua kita kan Jadi masalah silih berganti. Ibaratnya gini ya kan. COVID ini udah kayak nantinya akan jadi penyakit yang sebelum-sebelumnya jadi wabah ya kan. Gitu. Kayak disentri kayak gitu. Pes. Kalau terjadi ya terjadi kayak gitu. Betul. Cuman kendalanya saat ini itu vaksinnya belum ada ya kan, gitu aja ya kan. Iya, tapi jangan Jangan takut duluan gara-gara itu. Bukan berarti vaksinnya nggak ada, bukan berarti kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Terus satu lagi, kalau ada kawan kalian yang positif, jangan kalian jauhi, jangan kalian kucilkan. Ya kan, Teh? Betul. Kalau bisa disumbang makanan. Bukan disumbang sih, makanan. tapi lebih kayak pengertian ya kan. Oh dia sakit, mungkin dia nggak bisa keluar. Jadi aku gojekin aja lah makanan gitu kan. Jadi kan lebih enak ya kan sosialnya. Kamu kode ya? Kamu kode Enggak, ya? serius aku nggak kekurangan di sini serius. Aku juga nggak minta apa-apa, tapi alhamdulillah sudah selesai. Gojekin. Enggak. Cuma kalau kayak gitu kan lebih kayak mana ya? Lebih bersosialisasi. Jadi bahu membahu, nggak terasa sepinya sendiri. Gitu. Contohnya itu kalau kalian melakukan yang terbaik buat orang yang lagi sakit saat ini, misalnya COVID, nanti mungkin ada balasan Allah yang lain, kalian dijauhkan dari COVID-19 ya. Gitu. Jadi lebih seru sih daripada harus ngejalanin isolasi sendiri. Walaupun kayak adalah percuma juga kawanku tahu tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu kan. Kita juga nggak bisa berharap kayak gitu sebenarnya. Iya benar. Cuma kan alangkah lebih indahnya kalau misalnya kita kayak gitu kan. Yang penting semangat. Betul. Itu sih. Semangatin kawan-kawan kita yang mungkin lagi intensif atau lagi jaga di IGD. Terus otomatis kan orang itu nggak tahu lagi mana pasien yang COVID, mana yang enggak, udah nggak bisa dibedain saat ini. Kasih semangat. Ya, aku juga kemarin baru cerita juga sama kawanku yang lagi internship nih kan. Dia bilang memang kita susah bedain mana pasien COVID sama enggak. Tapi gitulah. Tetap kita pakai protokol kesehatan. Kita juga nggak bisa ngelak. Memang di mana-mana lagi kayak gini. Buktinya aja aku yang nggak kerja, aku yang nggak isip. Aku juga pakai protokol kesehatan. Kalau keluar juga tetap kena. Gitu. Jadi harus tetap semangat. Jangan lengah. Imun harus diperkuat. Olahraga. Padahal dia suka olahraga loh. Iya. Aku sering futsal malah. Sampai jangan futsal, aku berubah, jangan futsal lagi. Iya, sampai aku sebelum aku kena. Tiap minggu tuh setiap hari Rabu aku futsal. Gitu. Jadi 2 minggu aku hilang. 2 minggu kawanku nyariin. Tapi nggak ada yang dikasih tahu.
kayak mana ya? Kayak Aku mana ya? pas minggu pertama aku Pas nggak ngasih minggu tahu. pertama aku nggak ngasih tahu. Aku bilang aku sibuk. Aku bilang Pas aku minggu sibuk. kedua, Pas minggu kedua, minggu kedua, di situ mulai curiga. Kok dia mulai positif ya? curiga. Kok Iya, positif aku ya? positif makanya aku nggak Iya, datang aku positif futsal. makanya Aku aku nggak bilang. datang futsal. Aku bilang. Oke, oke, oke. Jadi intinya dari hari ini karena tadi udah jam berapa nih ya? Udah Udah jam jam setengah 10.46. 11. 10.46. Iya. 10.46. Iya. Hampir 1 jam juga ya. Tapi Jadi gitu pun kalau intinya kira-kira ada yang mau Kalau ditanya, kira-kira ada yang mau ditanya, aku siap sharing kok. aku siap sharing kok. oke. Contoh kayak lebih Contoh kayak kawan-kawan lebih aku kayak yang orang-orang kawan-kawan aku yang kedokteran. orang-orang kedokteran. Ya, Ya, terapi ada terapi terapinya. ada terapinya. Tapi berdasarkan Tapi gejala, nggak semua berdasarkan bisa dipukul gejala, nggak rata. semua bisa dipukul rata. Mm-mm. Gitu. Terus lagi Gitu. ada yang lebih kompetensi untuk membahas itu sedetailnya. Jadi kita Iya. enggak mendetail ke permasalahan terapi. Jadi hanya sekedar kayak sharing awam aja sih sebagai pasien dan aku sebagai kawannya kayak gitu. Tuh. Kalau misalnya